Halo teman-teman semuanya, sekarang ini waktunya sudah berubah dari siang menjadi malam ya. Dan malam hari ini masih dilanjutkan kegiatan ujian kenaikan tingkatnya bagi adik-adik yang mengikuti kenaikan sabuk dari sabuk kuning menjadi sabuk biru. Nah, mereka itu diuji baik fisiknya maupun mentalnya malam hari ini. Fisik ini sekarang ini yang teman-teman lihat ada lampu-lampu ini adalah pos-pos para senior yang menguji adik-adik yang mengikuti ujian kenaikan tingkat tadi. Sementara untuk ujian mental akan dilaksanakan nanti pada pukul 12 malam atau 24.00 waktu Indonesia bagian Barat di makam terdekat. Jadi di sini ini ada lapangan bola ya, tempat latihan biasanya itu kira-kira 500 meter dari sini ada makam, tempat pemakaman umum TPU. Nah, biasanya kita akan menguji adik-adik itu untuk masuk ke dalam makam mengambil sabuk. Ini yang sering ditakuti peserta atau adik-adik yang ingin olahraga bela diri. Tapi ketika diberitahu bahwa ada ujian mental di perguruan pencaksilat itu, mereka takut duluan. Nah, padahal banyak yang pernah diuji itu keluar dari sana aman-aman saja. Jadi pesan saya di kegiatan UKT itu tidak ada hal yang menakutkan. Jadi bagi siapa saja yang mau ikut olahraga bela diri pencaksilat, jangan takut, jangan ragu untuk mengikuti bela diri pencaksilat, khususnya IKSP Ikrar Sakti. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana proses atau ujian kenaikan tingkat yang dilakukan oleh senior kepada adik-adiknya di pos-pos yang ada di sini. Oke, terima kasih. Simak terus videonya. Oke teman-teman, saya sedang berada di salah satu pos tempat pengujian fisik oleh senior kepada adik-adiknya, dan di sini ada satu calon warga yang sedang diuji. Kebetulan cewek ini ya, ini. Nah, teman-teman, di pos ini saya bertemu dengan salah satu senior. Beliau sudah menjadi warga tingkat 2. Kebetulan beliau dulu adalah ketua ranting di tempat ini. Dan karena kesibukan kuliah, beliau izin untuk menyelesaikan kuliahnya dulu. Kemudian sekarang ini sudah selesai. Dan beliau menyempatkan hadir di sini. Kita bincang-bincang sedikit dengan Mas Prasyanto sebagai warga tingkat 2 di Ranting Giri Mulya. Mas Prasyanto, Mas, piye kabare? alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Ini Mas Pras, kita dari NTTV ya. Ya. Kebetulan saya mendokumentasikan kegiatan ini, pengen nanya-nanya dikit sama Mas Pras. Oke. Mas Pras udah selesai ya kuliahnya? Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Ya, Kemarin ini selesai di tanggal 13 kemarin wisuda. wisuda tanggal 13 Iya, Juni. Juni tanggal Baru berarti ya? baru ya. Oh iya, selamat Mas Pras sekali lagi. Sudah Terima kasih. menjadi sarjana apa Mas? Pendidikan. Sarjana pendidikan. Ya. Jurusannya Di pendidikan guru sekolah dasar. guru sekolah dasar PGSD. Ini PGSD. calon guru sekolah dasar. Nanti kalau jadi guru, saya yakin jadi guru. Soalnya ibu bapaknya guru, kakaknya guru. Nah, adiknya harusnya jadi guru. Ya Mas ya? Ya. Nanti kalau jadi Doakan. guru di sekolah itu upayakan Hmm. perguruan kita itu bisa masuk ke sana. Membina adik-adik yang ingin belajar perguruan bela diri pencaksilat di sekolah itu. Ya. Siap nggak kira-kira Mas? Insya Allah. Nanti. Nah, sedikit lagi Mas Pras. Oke. Mas Pras malam hari ini menyempatkan hadir ke sini. Apa motivasinya? Kok sampai bisa hadir di sini? Oke, ya sebelumnya saya jelas kangen sama tempat latihan, kunjungan lah intinya ya. Iya, iya. Rasanya kalau orang sekarang kunjungan. Mm-mm. Udah lama, kurang lebih saya ini terakhir aktif itu tahun 2021 itu karena selesai COVID Mm-mm. sudah mulai aktif kuliah. Jadi
terpaksa ke Bengkulu, harus melanjutkan mengenyam pendidikan, kuliah secara offline secara normal, jadi sulit untuk menyempatkan hadir Untuk aktif ya. aktif di latihan karena ya berhubung jarak tempat latihan dengan tempat kuliah itu ya cukup jauh. Itu butuh kayak kurang lebih 80-an kilo, jadi kayak untuk pulang pun saya bulan sekali itu pun untung-untungan untuk pulang. Jadi belum tentu. Jadi di sini saya udah lama, kurang lebih ya 3 tahun ya berarti Mas. Iya, 3 tahun lebih. Ya saya menyempatkan untuk hadir, mau kunjungan, nengok-nengok adik-adik. Ya, Ternyata baru-baru semua ini. Baru-baru semua ya. Pakai seragam hitam itu mungkin ada yang nggak kenal ya. Iya, itu baru-baru semua saya tengok-tengok, yang mungkin yang seniornya itu junior yang dulu saya latih malahan. Iya. Yang seniornya. Jadi Mas Pras sudah beberapa generasi tidak ketemu sama warga-warga yang masih aktif di sini. Mas Pras sudah nggak kenal. Tapi itulah uniknya dan kelebihan dari perguruan kita. Walaupun sudah sekian generasi, kalau kita mau kembali, itu kita kembali ketemu saudara-saudara kita, ketemu keluarga baru, Mas Pras. Mas Pras, komentarnya apa tentang tempat latihan di Giri Mulia ini? Ya, untuk tempat latihan ya jelas sudah berapa banyak ya tempat, pasti lebih baik dari yang sebelumnya, dari yang sekarang udah banyak perkembangan. Seperti yang kemarin saya dengar juga siswa kita, salah satu siswa kita alhamdulillah mendapat juara berapa Mas? Juara 1. Juara 1 dan juara 2 itu. Juara 1 2 yang SMP ya. Ya, itu juga suatu apa ya, sebuah hal yang baik itu untuk memotivasi teman-teman yang lain pasti kan. Iya. Itu untuk salah satunya itu saya mengapresiasi karena ya saya merasakan kayak dulu ngerintis kayak cuman 5 orang kan, berapa 10 orang mungkin 10 orangan tuh. Betul. Latihan awal ngerilis, akhirnya berkembang sudah sampai seperti ini, sampai berprestasi. So, salut juga untuk para pelatih-pelatih yang melanjutkan perjuangannya bagus. Sampai berprestasi, sampai ke ajang nasional juga ya. Ya, alhamdulillah dari tempat latihan yang sederhana ini ada yang sampai ke tingkat nasional, walaupun masih Popnas ya. Popnas ada, itu kelas tanding Putri F. Putri F. Ya, F Putri. Kemudian SMA itu O2SN. Ini bulan Juli ini bertanding lagi. Kemudian yang SMP juara satunya juga mewakili Kabupaten Bengkulu Utara untuk bertanding di provinsi. Nah, doakan aja nanti dapat hasil yang terbaik Mas Pras ya. Pasti doakan yang terbaik lah. Apalagi membawa nama IKSPI Kerasakti, terutama tempat latihan kita juga pasti di Giri Mulia atau membanggakan wilayah sini ya. Wilayah sini. Kayak yang ya biasanya kalau orang-orang ini kalau nengok silat tuh mandang sebelah mata. Betul. Iki ngopo bocah gur gelut-gelut ora jelas, tapi di sini kita bisa membuktikan bahwa pencak silat itu kegiatan bukan kegiatan negatif, kegiatan positif. Betul. Bisa menjadi ajang prestasi, juga memotivasi untuk anak-anak yang lain daripada kebutuhan jalan atau apa segala macam lah itu. Apalagi yang apa, kalaupun mau berantem kan sudah diwadahi di sini. Ya. Sini kita ada gelanggang. Gelanggangnya. Kalau kamu mau berkelahi di gelanggang, berprestasi, dapat piala, bisa membanggakan. Betul. Pertama orang tua. Itu hebat loh, sampai ke kabupaten, ke provinsi, apalagi ke nasional. Ya. Sebenarnya seperti itu Mas, cuman ya kita ini sedang dalam rangka mengedukasi masyarakat supaya melihat pencak silat itu sebagai wadah yang positif. Kemudian anggapan negatif tentang siapa-siapa yang berada di lingkungan itu semakin lama sedikit demi sedikit terkikis menjadi acungan jempol. Oke Mas Pras, terima kasih banyak waktunya. Monggo dilanjutkan lagi. Yang jelas saya berpesan tetap kembali ke tempat latihan. Ya, insya Allah nanti. Jinso. Oke, terima kasih teman-teman ya. Demikian tadi Mas Pras sudah memberikan wawasan untuk kita semua, bahkan bela diri pencak silat yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh para orang tua, mungkin dengan melihat video ini akan ada perubahan cara pandang. Kita lanjutkan kupas tuntas hal-hal yang ada di sekitar pencak silat IKSPI Kerasakti. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan bertemu dengan salah satu anggota IKSPI Kerasakti yang lahir dari tempat latihan ini,
lapangan rumput yang belum lama ini menjuarai kejuaraan pencak silat tingkat pelajar di Provinsi Bengkulu. Dan insya Allah tahun ini juga akan mewakili Provinsi Bengkulu untuk bertanding memperebutkan tiket ke ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional, yaitu di Prapopnas Pencak Silat nanti akan dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah. Nama orangnya adalah Mbak Reva. Kita lihat Mbak Reva ini. Nah, Mbak Reva, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Reva, ini dari NTTV. Kebetulan kita bikin dokumentasi dan video edukasi untuk penonton di NTTV. Mbak Reva, ini admin pengen tanya-tanya dikit ini. Boleh. Mbak Reva lahirnya di mana? Ya, sebelumnya izin memperkenalkan Oh dulu. ya, silakan. Nama saya Reva Loveski Nitoreno Beldi, biasa dipanggil Reva. Mm-mm. Untuk tempat tanggal lahir di Bengkulu, tanggal 14 bulan Desember 2007. 2007. Berarti umurnya sekarang berapa? Umurnya 16. 16. Oh, belum 17 ya? Belum. Belum. Mbak Reva sejak kapan ikut latihan bela diri pencak silat ini? Kalau untuk pertama kali ikut kelas 3 SD. 3 SD ya? Iya, 3 SD itu berarti sudah sudah berapa tahun sekitar- ya? Sudah 9 tahunan, hampir Iya, 8 8 tahun ya? 8 tahun. Udah lama. Pengalamannya waktu belajar dulu gimana? Waktu menjadi siswa? Kalau menjadi siswa pertama tentunya kadang membosankan untuk pertama. Karena belum tahu tujuannya ikut silat nih apa gitu kan. ya. Tapi semenjak dikenalkan dengan dunia prestasi, mulai terbuka pemikiran tentang silat itu bukan hanya belajar push up, sit up saja, tapi Iya. bisa sebagai jalan saya menuju cita-cita. Cita-cita. Oh ya. Jadi itu yang bikin semangat sih. Cita-citanya jadi apa sih? Iya, seperti itulah. Jadi atlet. Jadi atlet Amin. enggak kan? Kalau jadi atlet berprestasi pengen jadi apa gitu ya. Misalnya jadi polisi, jadi Jadi orang pilot, sukses. Jadi orang sukses. jadi orang sukses. Iya. Mbak Reva, kemarin kan jadi juara 1 kelas F Putri ya, Ya, Pekan alhamdulillah. Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Bengkulu. Gimana rasanya ngelawan orang banyak itu? Pertama rasanya pasti takut. Kurang Takut. percaya diri di awal itu. Mm-mm, Karena kan belum pernah bertemu sebelumnya. mm-mm. Jadi apalagi kalau lihat mereka main kayaknya bagus sekali gitu. Jadi kita kurang percaya diri, kurang pede sih. Tapi setelah turun Tapi di setelah gelanggang turun di gelanggang tuh rasa gregetnya muncul Greget, sendiri ya? gitu. harus menang gitu. Akhirnya menang. Apalagi ada yang nungguin itu. Yang nungguin. Ya, ada yang lihat. Pelatihnya siapa sih? Beliau ini. Iya, kebetulan Mbak Reva ini anak saya sendiri ya. Jadi dia anak kedua saya dan belajarnya juga sama saya. Pelatihnya juga saya dan lahir dari tempat latihan yang sederhana, lapangan bola dengan rumput yang kadang becek dan jarang mijak matras itu jarang. Tapi alhamdulillah bisa berprestasi. Selain bela diri tanding juga Seni. seni tunggal putri ya, seni tunggal putri dari mulai SD, SMP, SMA. SMA. Oh, 2 SN ikut terus ya, SD, SMP. Iya. Yang SMA belum. Belum tahun Ya, depan tahun insya depan. Allah. Sekarang kelas Kelas 1. 1. Nanti kelas 2 insya Allah mewakili sekolahnya lah. Ya, mungkin itu saja Mbak Reva. Semoga teman-teman yang ada di manapun yang menyaksikan video ini termotivasi. Silat itu tidak negatif. Ada sisi positif yang bisa kita ikutin. Oke, terima kasih Mbak Reva. Silakan dilanjutkan lagi. Tos dulu. Ya, teman-teman, demikian perbincangan saya dengan sebenarnya anak saya sendiri sih ya. Ananda Reva Loveski. Ya, sudah cukup untuk membuktikan bahwa kalau kita punya semangat, apapun tempat latihan kita akan bisa berprestasi. Kita cus lagi.
Saya sekarang sedang berada di tempat pemakaman umum di Desa Girimulya. Tempat ini biasa digunakan untuk kegiatan uji nyali, uji mental adik-adik peserta ujian kenaikan tingkat di perguruan pencaksilat IKSP Ikra Sakti. Nah, mungkin selama ini mungkin banyak masyarakat yang awam tidak paham, mengira kami itu melakukan ritual yang aneh-aneh di tempat pemakaman. Padahal tidak, kami sebenarnya hanya menggunakan pemakaman ini sebagai fasilitas untuk menguji mental dari calon-calon anggota di perguruan ini. Nah, ini di samping kita ada mas-mas pendekar, Mas Pras, Mas Ibnu, dan ada Mas Teja, warga tingkat 1. Tadi sudah meletakkan sabuk di dalam makam, dan di dalam makam sana itu ditandai dengan adanya lampu. Jadi nanti warga yang mau diuji, calon warga yang mau diuji itu dimasukkan ke dalam makam untuk mengambil sabuk yang ditandai dengan adanya lampu di sana. Nah, keberanian mereka tentunya teruji ketika berhasil mengambil sabuk. Tapi banyak juga selama ini calon warga itu yang gagal mengambil sabuk dan kembali lagi tanpa membawa hasil. Kita akan lihat nanti adik-adik yang akan kita uji nyalinya di sini. Kita tanya langsung bagaimana perasaan mereka sebelum uji nyali dan setelahnya. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Makasih mas. Pincu. Oke teman-teman, sekarang ini kita sudah berada di penghujung kegiatan UKT. Jadi tadi kita sudah sama-sama ke makam, ke kuburan, dan sekarang ini mereka sudah selesai proses uji nyali di kuburan. Nah, kita mau tanya ke mereka bagaimana rasanya diuji nyalinya masuk ke dalam kuburan pada malam hari. Ini adik-adik sudah berada di sini. Ada Rafa 1, Rafa 2, ada Kunti, bukan, ada Ica, ada Vera, ada Laura. Kita tanya, ini siapa yang pegang ya? Halo, gimana? Kelihatan? Ya, gimana rasanya adik-adik masuk ke dalam kuburan pada malam hari? Coba satu persatu yang jawab. Gimana Rafa rasanya? Biasa aja mas. Biasa. Kamu tadi dapat nggak sabuknya? Dapat mas ini. Jadi kamu ke dalam makam, terus kamu cari, ketemu gitu. Betul mas. Apa yang kamu lihat pertama di dalam kuburan itu? Lilin. Lilin, ada Ya. tandanya lilin ya. Iya mas. Terus kamu keliling, dapat sabuknya. Iya. Sabuknya ada bau-baunya. Ada mas. Bau apa? Bau minyak apa gitu. Minyak apa? Nyong-nyong. Minyak. Minyak apa ya? Hah? Mistis. Mistu kasturi. Itu tuh bau minyak serimpi namanya. Yuk, Ica. Oh, gini-gini terus. Ica tadi ketemu nggak sabuknya? Ketemu Dapatnya di mana? di atas kuburan. Di atas kuburan. Kamu lihat apanya? Sabuknya Kelihatan sabuknya. iya Warnanya hijau. coklat. Itu warnanya apa itu? Iya orange. Ketemu sama dedemit nggak tadi di makam? Jadi sekarang berani ke makam malam-malam? Berani Berani. Sekarang aja. enggak? Oh enggak, takut juga. Geser ke Vera. Gimana rasanya Vera? Enak. Kok enak ya? Kayak seru aja. Maksudnya kamu nggak ketakutan? Enggak. Padahal kamu tadi terakhir ya? Iya. Terakhir sendiri. Enggak. Terakhir. Ada lagi di sini lah.
Tapi kan kamu duluan dari Malah gelut. Ya, jadi Vera itu tadi yang terakhir, tapi karena yang keempat ada kendala, jadinya ya ada yang terakhir, lebih terakhir dari Vera. Kalau disuruh ke makam lagi mau? Geser ke Laura. Nah, ini Laura. Berani, paling bernyali ya. Kenapa kamu takut, Laura? Gelap mas, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Minus, nggak kelihatan di kuburan yang tadi. Lah kan ada lilin. Kelihatan dikit doang, sisanya takut kepijak kuburan. Takut. Belum pernah kamu ke kuburan? Pernah, tapi siang hari kalau Siang. Jadi kalau malam kuburannya bangun semua? enggak, Enggak. Terus takut. takut kok injak sandung. Nah, sekarang udah tahu di sana nggak ada apa-apa kan? Iya, udah aman. Berani kalau ke makam lagi. Insya Allah berani. Coba sekarang. Nggak lama. Kita ke Vera, Rapapi. Gimana rasanya Rapa? Berimajinasi mas, Gimana? berimajinasi banyak Apa? makam mas, pusing kepala. Ada yang bangun gitu ya? Enggak, takutnya keinjak makam gitu mas. Oh gitu. Kamu takut apa kalau ke makam itu? Keinjak bagian tubuhnya mas, keinjak makamnya tuh kan nggak Oh, tahu jalan. Bangun orangnya gitu. Enggak, kalau itu biasa. Ada hantu apa kalau di makam itu kira-kira? Ada hantu apa kalau di makam? Kasih kalau hantu tuh sih pocong, kuntilanak. Iya, tadi keluar pocong. Tadi tidak ada pak. Nggak ada. Jadi semua hantu itu imajinasi kita ya, Iya, rasa takut. Sekarang tahu di makam nggak ada kan itu. siap. Jadi yang ada di makam itu ya jasad yang dikuburkan. Iya, Rohnya itu di alam kubur, siap. ya kan? Paham mas. Iya, oke. Nih, udah, makasih ya. Oke, jadi demikian teman-teman. Pengalaman seru adik-adik kita yang diuji nyali pengambilan sabuk di makam atau di kuburan. Dan mereka baru tahu ternyata di makam tidak ada hantu. Yang ada hantu itu di belakang kalian. Oke, ya. Mungkin cukup sampai di sini video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa yang mau komentar di bawah, tuliskan unek-uneknya. Boleh bermacam-macam dari A sampai Z. Tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa di like. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel NTTV Pencaksilat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jitu.